Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Adharyadi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tafsir Mahmud Yunus, khususnya karya beliau yaitu Tafsir Al-Quranul Karim, yang memiliki peran penting dalam perkembangan tafsir di Indonesia, terutama di dalam dunia pendidikan Islam. Baik, lanjut ke pembahasan pertama yaitu profil penulis. Mahmud Yunus adalah seorang ulama, pendidik, sekaligus tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1899 di Sumatera Barat dan wafat pada tahun 1982. Nah, yang perlu digarisbawahi, beliau bukan hanya seorang mufasir, tapi juga seorang pendidik. Ini penting karena sangat mempengaruhi gaya tafsirnya. Tafsir yang beliau tulis tidak berorientasi pada kajian akademik yang berat, tapi lebih kepada pendekatan edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Baik, pembahasan selanjutnya pengertian tafsir. Tafsir karya Mahmud Yunus dikenal dengan nama Tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia, berbeda dengan tafsir klasik yang umumnya menggunakan bahasa Arab. Nah, pemilihan bahasa ini bukan tanpa alasan. Tujuannya agar Al-Quran bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, terutama pelajar dan santri yang belum menguasai bahasa Arab. Tujuan penulisan tafsir ini secara umum ada 3 tujuan utama dari penulisan tafsir ini. Yang pertama, memudahkan pemahaman Al-Quran. Dan yang kedua, mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman yang bersifat praktis. Nah, maksudnya tafsir ini tidak berfokus pada perdebatan panjang antar ulama, tetapi langsung menyampaikan inti makna ayat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik tafsir. Nah, jika kita lihat karakteristiknya, tafsir ini memiliki beberapa ciri utama. Apa saja? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula. Nah, jadi tafsir ini cocok untuk orang yang baru memulai belajar tafsir itu. Kedua, penjelasannya ringkas namun tetap padat, tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, lebih fokus pada makna umum ayat tanpa banyak membahas perbedaan pendapat ulama secara detail. Kalau dibandingkan dengan tafsir klasik seperti Ibnu Katsir atau At-Tabari, jelas berbeda. Tafsir klasik cenderung panjang dan mendalam, sedangkan tafsir Mahmud Yunus lebih ke penjelasan yang praktis dan langsung inti. Baik, selanjutnya ke pembahasan selanjutnya yaitu corak tafsir. Nah, tafsir ini memiliki corak adabi ijtimai, yaitu tafsir yang berorientasi pada aspek sosial kemasyarakatan. Nah, artinya ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dijelaskan secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti akhlak, interaksi sosial, dan kondisi masyarakat. Jadi ada relevansi langsung antara teks Al-Quran dan realitas kehidupan. Nah, contoh penafsiran ada dalam Quran surat Al-Asr
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, di ayat ini, di surat ini, menurut Mahmud Yunus, ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena waktu terus berjalan, sementara manusia sering lalai dalam memanfaatkannya. Namun, ada 4 golongan yang tidak merugi. Siapa aja? Itu yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, yang beramal soleh. Yang ketiga, sering saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, di sini terlihat jelas corak adabi ijtimai. Tafsir ini tidak hanya menekankan aspek keimanan secara pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial, yaitu saling mengingatkan antar manusia. Nah, penjelasan Mahmud Yunus juga sederhana dan langsung ke inti, yaitu bahwa waktu itu sangat berharga dan harus diisi dengan hal yang manfaat dan diisi dengan iman, amal, dan kontribusi sosial. Nah, selanjutnya sumber tafsir. Walaupun tafsir Mahmud Yunus itu sangat ringkas dan ditulis secara sederhana, tetapi tafsir Mahmud Yunus ini memiliki dasar yang kuat. Nah, tafsir Mahmud Yunus ini merujuk pada tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir At-Tabari. Jadi kesederhanaannya ini bukan berarti dangkal, tetapi merupakan hasil penyederhanaan dari sumber-sumber tafsir klasik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan. Apa aja sih kelebihan tafsir Mahmud Yunus? Nah, kelebihan tafsir ini diantara lain yaitu mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, serta praktis dan relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang. Tuh. Nah, karena itu tafsir ini banyak digunakan di sekolah, di pesantren, dan juga di lingkungan kampus. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Nah, walaupun tafsir ini memiliki kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Yang diantaranya kurang mendalam untuk kajian akademik tingkat lanjut. Tidak hanya membahas perbedaan pendapat ulama dan serta minim analisis bahasa seperti nahwu, sorof, balaghah. Nah, jadi itu kekurangan-kekurangan di dalam tafsir Mahmud Yunus. Jadi tafsir ini lebih cocok sebagai pengantar, bukan rujukan utama untuk penelitian mendalam. Kayak gitu. Nah, baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, tafsir Mahmud Yunus merupakan tafsir yang sangat relevan untuk pemula. Kenapa? Karena tafsir ini fokus pada pemahaman yang praktis dan mudah dipahami. Gitu. Namun, untuk kajian lebih mendalam, tetap perlu dikombinasikan dengan tafsir klasik. Nah, jadi posisinya bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai pintu masuk dalam memahami Al-Quran. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf kurang lebihnya jika ada kesalahan. Itu murni dari saya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.